Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Erni Hartati Warubu, NIM 8605334148 dari Prodi PGSD. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan peran penting dari 3 cabang utama filsafat, antara lain yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita akan membahas ontologi. Secara sederhana, ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang hakikat realitas dan apa yang menjadi objek kajian suatu ilmu. Setiap ilmu memiliki objek kajian yang spesifik. Misalnya, ilmu biologi mempelajari tentang makhluk hidup, ilmu fisika mempelajari tentang materi dan energi, sedangkan ilmu pendidikan mempelajari tentang proses belajar dan perkembangan manusia. Ontologi menentukan bahwa setiap ilmu memiliki objek yang nyata atau yang dianggap ada keberadaannya, sehingga ilmu tersebut memiliki ruang lingkup yang jelas. Tanpa ontologi, kita tidak akan tahu apa yang sedang kita pelajari dan apa sifat dasar dari objek tersebut. Jadi, ontologi menjadi dasar yang menentukan apa yang akan kita kaji dalam suatu ilmu. Kedua, epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana ilmu tersebut diperoleh, metode apa yang digunakan, dan bagaimana kebenaran suatu pengetahuan diuji. Epistemologi mengatur cara kita memperoleh pengetahuan. Ada berbagai cara mendapat pengetahuan, seperti melalui pengalaman, penalaran logis, atau penelitian ilmiah. Epistemologi menuntut adanya metode yang sistematis dan teruji. Misalnya, dalam ilmu sains, kita menggunakan metode ilmiah, mengamati, merumuskan hipotesis, menguji melalui eksperimen, dan menarik kesimpulan. Epistemologi juga menentukan kriteria kebenaran, yaitu apakah suatu pengetahuan dapat dibuktikan, dapat diulang, dan sesuai dengan fakta. Tanpa epistemologi, pengetahuan yang kita miliki hanya akan menjadi asumsi atau kepercayaan semata, bukan ilmu yang teruji atau dapat dipercaya. Aksiologi, nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, etika, dan tujuan dari ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan tidak hanya bertujuan untuk mengetahui sesuatu, tetapi juga untuk memberikan manfaat dan memiliki nilai bagi kehidupan. Aksiologi mengatur bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk merusak. Contohnya, ilmu kedokteran bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan menjaga kesehatan. Ilmu teknologi bertujuan untuk memudahkan manusia, dan ilmu sosial bertujuan untuk membangun masyarakat yang adil. Aksiologi ini juga menekankan pentingnya etika dalam penggunaan ilmu, sehingga ilmu yang kita peroleh dapat memberikan dampak positif dan tidak menyakiti orang lain. Tanpa aksiologi, ilmu pengetahuan akan menjadi alat yang tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga berbahaya jika digunakan dengan salah. Terkaitan ketiganya sebagai fondasi utama filsafat ilmu. Ontologi memberikan dasar tentang apa yang dikaji. Epistemologi memberikan cara bagaimana mengkaji dan menguji kebenarannya, sedangkan aksiologi memberikan arah untuk apa ilmu itu tersebut digunakan dan nilai apa yang terkandung di dalamnya. Ketiganya tidak dapat dipisahkan. Jika ontologi tidak jelas, maka objek kajian ilmu tidak memiliki batasan yang jelas. Jika epistemologi lemah, maka pengetahuan yang diperoleh tidak terjamin kebenarannya. Jika aksiologi terabaikan, maka ilmu tersebut kehilangan tujuan dan nilai yang positif.
Jadi, secara keseluruhan, ketiga konsep ini membentuk sistem yang utuh. Kita menentukan apa yang dikaji atau ontologi, menentukan cara mengkajinya dengan benar, epistemologi, dan menentukan tujuan serta nilai dari ilmu tersebut atau aksiologi. Inilah yang disebut sebagai dasar-dasar filsafat ilmu yang menjadi landasan bagi semua disiplin ilmu yang ada hingga saat ini. Kesimpulan dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah tiga pilar utama yang membentuk fondasi ilmu pengetahuan. Tanpa ketiganya, ilmu pengetahuan tidak akan memiliki dasar yang kuat, jelas, dan bermakna. Pemahaman tentang ketiga konsep ini sangat penting bagi kita untuk memahami hakikat ilmu, cara memperolehnya, dan bagaimana menggunakannya dengan baik untuk kemajuan manusia dan masyarakat. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Selamat siang.